Ku hampiri takhta-Mu, layakkah ku memuji sembah-Mu, layakkah aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layaklah ku hampiri takhta-Mu, layaklah ku memuji sembah-Mu, layaklah aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkah ku hampiri takhta-Mu, layakkah ku memuji sembah-Mu, layakkah aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Oh layak, ajaib Engkau Tuhan, layaklah ku memuji sembah-Mu, layaklah aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh kami Tuhan, basuh hatiku. Haleluya. Pujilah Tuhanku. Oh basuh hati dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku. Amin Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Basuh setiap hati kami. Ampuni ya Tuhan. Haleluya. Kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu. Lagi basuh hatiku Tuhan, basuh hatiku. Ajaib Engkau. Haleluya. Oh basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Mari kita menyembah Tuhan.
Kita minta kepada Tuhan, basuh kami dengan darah anak domba. Basuh kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, amin, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhanku. Oh, menyembah-Mu Yesus. Bersyukur pada, dengan apa kan ku balas Tuhan. Oh haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, dalam hatiku menyembah, segenap hatiku, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. 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 Benar Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Semua Tuhan, kami tidak dapat balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya yang bisa kami tahu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan waktu buat kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan Kau. Agar kami layak menghadiri tahta-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami kudus, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Anugerah terbesar yang kami rasakan Tuhan. Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pakai kami semua yang ada Tuhan untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Amin. Karena tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang bisa kami panturkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai kebaktian kami Tuhan. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Sampai hari ini Tuhan tolong kita semua dan kita percaya bahwa kemurahan Tuhan luar biasa. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari masuk gerbangnya
bersukacitalah. Ajaib Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacita di dalam Tuhan senanti. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Lupakanlah duka citamu dan air matamu berubahlah menjadi tarian sukacita. Bersukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Oh haleluya. Senantiasa bersukacitalah. Amin. Di dalam Tuhan. Lupakanlah duka citamu dan air matamu berubahlah menjadi tarian sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Lupakanlah duka citamu dan air matamu berubahlah menjadi tarian sukacita. Biar air matamu berubahlah menjadi tarian sukacita. Biar air matamu berubahlah menjadi tarian sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu tinggal berdiri. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kalau kami ada sampai hari ini, terima kasih Tuhanku. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Ajaib Engkau. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya, amin Tuhan. Orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Haleluya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, amin Tuhan. Berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati. Ajaib senang. Kami percaya, kami percaya Tuhan selalu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab itu janjinya ajaib. Orang yang mengasihi Dia, mengasihi Dia.
Heidi berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah menolong. Heaven has Tuhan masih menolong. Haleluya, haleluya. Oh, ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Lewat pujian ini kami diingatkan penyertaan-Mu begitu sempurna buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Itu sebabnya malam hari ini segala pujian, hormat kami berikan bagi Allah kami yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami percaya ini semuanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Itu sebabnya malam hari ini sekali lagi kami katakan Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Bagi Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih malam hari ini kami diberkati lewat puji-pujian yang kami sudah naikkan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami malam hari ini adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan, karena masih diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman itulah yang akan menuntun kami di dalam seluruh kebenaran-Mu. Itu sebabnya malam ini Engkau mau kuduskan ke setiap kami. Berikan tanah hati yang baik ya Tuhan, supaya benih itu bisa tertabur, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dan terlebih jauh Tuhan, mampukan kami melakukan apa yang diajarkan oleh firman-Mu. Karena kami percaya kalau kami melakukan apa yang diajarkan oleh firman-Mu, hidup kami berbahagia di dalam Engkau. Pengurapan Allah yang baru mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang disampaikan malam hari ini, itu adalah isi hati Tuhan buat kami seluruh jemaat GPDI Kedoya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami sepakat berdoa, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya malam ini Roh Allah bekerja dengan bebas dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan. Kami mau belajar memberi yang terbaik. Kami belajar memberi dengan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siapkan hati kami, kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus
bersama lebih sungguh. Puji Tuhan. Bisa bilang haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Dia gak pernah tinggalin kita, selalu ada bersama dengan kita. Saya terkejut, surprise buat saya ketika saya dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan, khususnya di hari ulang tahun Om David. Terima kasih Om David, Tuhan Yesus yang memberkati, selalu panjang umur, diberkati Tuhan, segala doa dan kerinduan Tuhan yang menjawab. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya seberapa banyak kita yang ada pada saat malam hari ini adalah orang-orang yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberkati kita. Sanggup memberkati kita dalam segala perkara. Sanggup menolong kita, punya kuasa yang luar biasa. Itu yang membuat kita bisa ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kadang-kadang kita hidup dalam kekurangan? Kenapa kadang-kadang kita suka hidup di dalam kelemahan? Kenapa kadang-kadang kita berdoa dan doa kita nggak dijawab-jawab sama Tuhan? Saya mau katakan kepada kita malam hari ini bahwa bukan berarti kita punya Tuhan yang berubah. Dari luar biasa jadi biasa-biasa aja. Dari Allah yang mampu menolong kita berubah jadi Allah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan, saudara. Tetapi seringkali kita yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan segala yang baik dari Tuhan. Seringkali kita yang tidak mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya semua janji Tuhan itu kita dapatkan dalam hidup kita. Kita yang kadang-kadang nggak ngerti. Nah itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar tentang rahasia untuk kita bisa mendapatkan segala yang baik dari Tuhan. Rahasia untuk kita bisa mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Tentunya kita harus mengerti dulu bahwa kelimpahan itu tidak selalu bicara tentang materi. Tapi kelimpahan yang sesungguhnya di dalam Tuhan adalah ketika kita berdoa, doa kita didengar, doa kita dijawab dan kita dapatkan segala yang kita minta dari Tuhan. Itu kelimpahan. Nah, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya kita dapatin segala yang baik dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima. Satu cerita yang sudah kita tahu dari sekolah minggu. Cerita tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 5 ayat pertama sampai 8. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Katakan amin. Yang pertama, kalau saudara dan saya mau mendapatkan kelimpahan dari Tuhan, kita harus punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat pertama Alkitab hanya mencatat ada begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus. Kalau saudara baca dari 4 Injil mencatat kemana saja Yesus pergi.
dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, ada begitu banyak orang yang ngikutin dia. Nah di ayat 1 hanya dikatakan mereka mau dengar firman Allah. Tapi menurut saya tidak semua orang yang mengerumuni Yesus mau dengar firman Allah. Ada di antara mereka yang ngikutin Yesus kemana aja Yesus pergi dengan satu tujuan. Mereka mau dapat kesembuhan dari Yesus. Karena mereka tahu yang namanya Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi di antara sekian banyak orang juga, ada di antara mereka yang mengikuti Yesus kemana aja Yesus pergi dengan satu tujuan. Mencari kesalahan daripada Yesus. Kita tahu bersama siapa mereka? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ngikutin kemana Yesus pergi. Tapi dengan tujuan, kapan Yesus bikin salah? Kapan Yesus melanggar Taurat? Supaya mereka bisa mendakwa dan pada akhirnya menangkap Yesus. Jadi dari sekian banyak orang, mereka punya banyak motivasi. Kalau saudara dan saya mau diberkati Tuhan, motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu Saudara datang sore hari ini? Apa yang menjadi motivasi pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani? Kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, apa saja yang kita lakukan yang ada hubungannya dengan Tuhan, pasti semuanya dibalikin oleh Tuhan jadi berkat. Tapi kalau motivasinya salah, tidak akan pernah mendatangkan berkat, saudara. Kalau saudara memberikan persembahan supaya apa? Oh, nama saya dicatat persembahan paling gede. Motivasinya salah. Oh, supaya Tuhan balikin berpuluh-puluh kali lipat. Motivasinya salah. Nggak akan pernah mendatangkan berkat. Tapi kalau motivasinya benar, pasti diberkati Tuhan. Banyak anak Tuhan suka berkata kepada saya, Pak, saya udah rajin ke gereja loh Pak. Tiap minggu saya ke gereja. Saya bantu pekerjaan Tuhan. Saya kembaliin perpuluhan. Saya suka berkorban buat gereja. Tapi kenapa hidup saya kok begini-begini aja? Benar ke gereja. Benar kembaliin perpuluhan. Tapi motivasinya benar apa enggak? Karena saya percaya kalau motivasinya benar, jadi berkat. Dan Tuhan gak pernah salah menilai segala sesuatu. Manusia bisa salah, saudara. Kita bisa berpura-pura, tapi di hadapan Tuhan gak bisa. Maka miliki motivasi yang benar. Saya punya teman bilang begini, Yov, gue mau jadi pendeta kayak lo. Kenapa? Cari duitnya gampang. Modal lu tuh cuma ngomong doang. Lu ngomong 30-40 menit, dapat berkat, keluar kota, semua fasilitas dapat, tiket pesawat dibeliin, hotel disiapin, mau pulang ditanya mau oleh-oleh apa, pulang bawa berkat. Gue kerja dari pagi sampai balik lagi ke pagi. Hidup gue gini-gini aja, gue mau jadi hamba Tuhan kayak lo. Modalnya cuma ngomong doang. Kadang-kadang kurang ajar juga punya teman kayak gini, saudara. Saya bilang, ya udah jadi hamba Tuhan aja. Tapi dalam hati, lo gak akan diberkati Tuhan. Kenapa? Motivasinya salah. Saya bilang, lu jangan lihat gue yang sekarang. Lu mau gak lihat gue 27 tahun yang lalu? Ketika gue serahkan hidup gue sepenuhnya kepada Tuhan. Gak langsung seperti ini. Ada proses, ada harga yang harus saya bayar sebagai seorang hamba Tuhan. Motivasinya udah salah, saudara. Dulu nih saya, saudara, kalau buka jadwal pelayanan, itu saya siapin dulu jadwal untuk gereja-gereja besar. Saya banyak melayani di gereja Betel Indonesia. Ya. Mereka tuh kalau menjadwal hamba Tuhan 1 tahun sebelumnya. Kalau Pak, udah buka jadwal belum Pak? Saya mau undang Bapak untuk tahun depan. Saya bilang, aduh sorry belum buka jadwal. Ada lagi satu telepon, aduh sorry belum buka jadwal. Padahal saya udah buka jadwal. Tapi kenapa? Saya bilang kepada mereka, saya belum buka jadwal. Nungguin gereja-gereja yang besar dulu Om datang. Nanti udah gereja-gereja besar itu masuk semua, sisanya baru saya kasih mereka. Itu saya lakukan. Tapi satu waktu ketika saya lagi berdoa, Tuhan tegur saya habis-habisan. Seolah-olah saya dengar suara Tuhan dalam hidup saya. Tuhan bilang begini, oh jadi menurut kamu berkat yang kamu terima dalam hidup kamu, itu karena gereja-gereja besar yang mengundang kamu khotbah. Bukan dari aku. Aduh Pak Bu, saya dengar suara itu dengan jelas. Saya minta ampun sama Tuhan, saya nangis Tuhan. Ampuni saya.
Saya salah Tuhan. Saya minta ampun. Dan besok selesai berdoa, saya kasih tahu tuh orang yang mau minta jadwal. Saya udah buka jadwal. Saya nggak pusing, mau gereja kecil, mau gereja besar. Yang penting sekarang siapa duluan yang masuk dalam jadwal saya, itu yang saya layani. Dan ternyata berkat Tuhan tuh nggak kemana-mana. Amin, saudara. Tuhan cuma mau lihat apa nih, hati. Benar atau enggak? Satu waktu, saudara, saya udah ada jadwal nih di satu daerah. Tiba-tiba ada satu gereja besar di Jakarta undang saya, Pak, tolong dong layani gereja kami tanggal segini. Ada jadwal nggak, Pak? Saya udah tahu. Wah, tanggal itu saya akan keluar kota. Saya bisa bilang sama gereja ini, sebentar ya, saya cek jadwal dulu. Oke Pak, 5 menit lagi saya telepon. Saya ngapain saudara setelah tutup telepon? Kalkulasi. Gua keluar kota 3 kali ibadah. Dapatnya segini. Ini gue gak perlu keluar kota. 2 kali khotbah. Dapatnya segini. Lebih besar. Cancel kali yang sono ya. Terima aja yang ini. Tapi Tuhan bilang, kamu udah janji. Siapa duluan yang masuk jadwal kamu, itu yang kamu layani. Saya bilang, Tuhan thank you. Engkau ingatkan lagi aku, amin. Thank you Tuhan. Udah, saya telepon lagi. Pak, sorry. Saya sudah ada jadwal. Aduh Pak, minta tolong dong Pak. Yang Bapak mesti kemana? Saya ke sana. Aduh Pak, ini jarang Pak. Tolong dong Pak. Sorry, saya udah ada jadwal. Dan saudara, singkat cerita. Saya berangkat ke daerah. Waktu pulang, saya dapat berkat-berkat yang tidak terduga. Berkat dari gereja, lalu tiba-tiba di ibadah kedua ada satu bapak, Pak Yofi apa kabar lama gak ketemu. Tiba-tiba istrinya ngomong, Pak Yofi suami saya hari ini ulang tahun. Doain dong Pak, oh Bapak ulang tahun, selamat ulang tahun ya Pak. Ya udah kita doa sama-sama, doain. Selesai didoain saudara, dia berkati saya dengan luar biasa. Mau pulang ke airport, ada satu orang telepon pengerja yang mengantar saya. Kamu sama Pak Yofi, kamu yang ngantar Pak Yofi? Iya, mampir dong belokin dulu sebelum ke airport. Ngapain? Doain dong yayasan saya. Nanti Pak Yofi mau doain gak? Ada yang minta didoain? Oh ya gak apa-apa kalau waktunya masih panjang kok. Belok, dapat berkat. Dan ternyata waktu sampai di Jakarta, berkat yang saya terima lebih besar dari yang di Jakarta. Kenapa ini bisa terjadi? Tuhan cuma pengen lihat nih. Motivasinya benar gak melayani Tuhan? Jadi kalau tahun ini saudara mau diberkati dengan luar biasa, motivasi harus benar. Melayani bukan karena ada tugas. Datang ke gereja bukan karena rutinitas. Melayani bukan karena ada sesuatu yang kita bisa terima di balik pelayanan. No. Tulus saja, benar aja motivasinya di depan Tuhan. Berkat akan mengalir dari berbagai macam tempat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan? Jangan punya iman dan kerohanian yang ada di tepi pantai. Alkitab mencatat Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Simon sedang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia lagi gak dapat apa-apa. Karena apa? Alkitab bilang dia sedang membasuh jala. Lagi ngebersihin jala. Waktu selesai tingkat pertama di sekolah Alkitab Cianjur, saudara, saya praktek di Palangkaraya. 1 tahun. Dan 1 tahun berikutnya saya dimasukkan sama gembala saya ke pedalaman Kalimantan Tengah. 2 hari perjalanan lewat sungai, saudara. Dan saya hidup bersama dengan orang Dayak asli, saudara. Saya tinggal di pinggir sungai Kahayan, airnya coklat, saudara. Saya jadi gembala di situ, saudara. Dengan kolekte 1.500 sampai 1.700 tiap hari Minggu. Dan saya harus hidup dengan uang itu selama 1 minggu. Saya harus mandi di sungai yang coklat, saudara. Aduh. Tuh kalau lagi mandi nih saudara, udah selesai mandi rambut kering, kalau kita gini nih pasir semua nih. Sementara lagi mandi enak-enak, tiba-tiba saya lihat ada sesuatu yang mau lewat. Saya bangun dulu saudara. Saya biarin dulu dia lewat dengan jauh saudara, baru saya mandi lagi saudara. Saya diajarin sama jemaat untuk lempar jala. Jadi jam 4 sore saya turun mandi di sungai sambil lempar jala saudara. 2 jam, nanti jam 6 saya naik selesai mandi bawa semangkok ikan segede-gede jempol buat makan malam saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan
Kalau di sini saya kurus, kering, sakit-sakitan, korengan, gatal-gatal, saya pulang Tuhan. Berarti bukan Tuhan yang suruh saya di sini. Ternyata di sana saya putih, gemuk, bersih, kuat, sehat. Mungkin gara-gara banyak makan ikan itu. Karena saya tahu itu ikan makanannya apa saudara. Dan saya percaya ada di antara saudara yang suka banget itu ikan. Karena ikannya memang enak. Tapi saya gak mau sebut namanya. Kasihan yang jualan ikan itu gak laku lagi saudara. Nah Yesus bilang kepada Simon, tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai. Saudara tahu pantai ya, pinggir laut. Kalau air laut lagi naik, pasang, pantainya jadi basah. Kalau air lautnya lagi surut, pantainya jadi kering. Kalau panggung ini adalah pantai, saudara tempat saudara duduk ada air laut, kalau naik, airnya bisa sampai di sini. Tapi kalau air lautnya surut, pantainya kering. Jadi pantai bicara dari satu keadaan yang tidak menentu. Yesus bilang, Simon, tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai. Jangan tinggal di pantai. Dan Tuhan gak mau kita punya iman dan kerohanian yang ada di tepi pantai. Itu pantai, saudara. Kadang-kadang basah, kadang-kadang kering. Kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang gak ke gereja. Kadang-kadang baca Alkitab, kadang-kadang gak baca. Kadang-kadang percaya sungguh bahwa Yesus luar biasa. Kadang-kadang ragu, bisa gak ya? Sembuh gak ya gue? Kadang-kadang kembaliin perpuluhan, kadang-kadang ditilep juga tuh perpuluhan. Nah kita nggak bisa punya iman dan kerohanian kadang-kadang seperti itu. Tidak akan pernah membuat hidup kita diberkati Tuhan. Harus lebih sungguh-sungguh, full heart buat Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan, nggak bisa setengah-setengah. Kitab Wahyu katakan, kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Jangan suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku dimuntahkan sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan gak suka yang setengah-setengah. Amin. Ananias dan Safira jual tanah. Dia bilang ini semua hasil penjualan tanah buat Tuhan. Padahal setengahnya disimpan. Alkitab tidak mencatat lalu rasul-rasul membuang persembahan Ananias dan Safira. Enggak. Persembahannya tetap dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi apa balasan Tuhan kepada Ananias dan Safira? Bukan berkat. Kematian. Tuh saudara. Paulus lagi khotbah di lantai 3. Tikus duduk dekat jendela. Setengah kena angin sepoi-sepoi. Setengah dengar khotbah. Setengah-setengah tuh. Kita bilang tikus ngantuk. Jatuh dari lantai 3. Mati. Hati-hati yang ngantuk. Untung kita nggak di lantai 3. Paulus doa. Hidup lagi. Untung tuh. Kenapa? Setengah-setengah dengar khotbah. Nggak bisa. Maka yang kedua kalau saudara dan saya mau diberkati Tuhan, nggak boleh punya iman setengah-setengah. Nggak boleh punya iman yang ada di tepi pantai. Kalau saudara baca Wahyu, ular tua atau naga itu saudara, itu tinggal berdiri di mana? Pantai laut. Nah kalau kita punya iman kerohanian yang ada di tepi pantai, diinjak-injak kita sama kuasa gelap. Berkat mau datang diambil. Sukacita mau datang diambil. Sehingga yang ada dalam hidup kita hanya ketakutan, kekhawatiran, kekurangan, kecemasan, kesakitan. Yang baik dari Tuhan dirampas semuanya. Karena apa? Punya iman setengah-setengah. Haleluya. Jadi nggak boleh kalau saudara dan saya mau diberkati Tuhan, punya iman setengah-setengah. Kita maju terus. Hal ketiga yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu Simon. Ya, salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, setelah Simon bawa perahunya sedikit jauh dari pantai. Dari atas perahu, Yesus mengajar kepada banyak orang yang berdiri di pantai. Tapi setelah Yesus berbicara kepada banyak orang, Yesus berbicara khusus dengan Simon. Pada waktu Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan di gereja, Bapak Ibu sedang mendengarkan suara Tuhan secara umum. Semua bisa dengar, bukan berarti pendeta itu Tuhan, enggak. Tapi suara Tuhan, firman Tuhan, semua bisa dengar lewat mic ini. Tapi kapan saudara berbicara berdua dengan Tuhan? Itu pada waktu engkau berdoa.
Jadi langkah berikut untuk saudara dan saya diberkati Tuhan. Banyaklah berbicara berdua dengan Tuhan. Ada pujian bilang apa? Dia hanya sejauh doa. Begitu kita doa, panggil Yesus, hadir. Dekat. Nggak pernah doa, jauh. Standar Alkitab yang suka dipakai adalah hamba-hamba Tuhan adalah memberikan waktu 1 hari, 1 jam bersama dengan Tuhan. Seperti Yesus ngomong kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam aja. Siapa yang sudah memberikan waktu 1 hari 1 jam? Berbicara berdua dengan Tuhan. Boleh angkat tangan? Bukan kesombongan rohani, enggak. Siapa ya? Boleh angkat tangan? Wow. Berapa lama saudara nonton drakor? Berapa lama saudara ngopi-ngopi? Kadang-kadang 1 gelas kopi bisa 3 jam. Tapi buat Tuhan, gak pernah memberikan waktu yang terbaik. Ada banyak anak Tuhan, Pak, kenapa kalau saya doa ngantuk ya Pak? Iya doanya pas ngantuk. Ntar udah kenyang makan, dan nonton TV, udah mulai ngantuk. Mama ayo matiin handphone, ayo anak-anak ayo doa ayo papa udah ngantuk. Ya pasti ngantuk. Doanya disalahin. Coba pas selesai makan nih, habis makan sambal lalap gitu. Habis keringetan kepedesan gitu. 5 menit kemudian ayo doa. Seger. Betul? Doanya mulainya pas udah ngantuk. Doanya disalahin. Kenapa ya Pak? Saya kalau doa kok ngantuk ya Pak? Doa kayaknya jadi beban loh dalam hidup. Gimana mau diberkati Tuhan? Berapa banyak berkat yang kita terima dalam hidup kita, Tuhan yang tentuin. Pak Bu, berapa lama kita hidup dalam dunia ini, Dia juga yang tentuin. Masa sih kita gak mau ngobrol sama Dia yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita? Sementara untuk hal lain kita memberikan banyak waktu kita. Tapi buat Tuhan gak ada sisa-sisa waktu. Yang akan pernah membuat hidup kita mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah banyak berbicara berdua dengan Tuhan. Amin. Karena waktu kita maju terus. Haleluya. Setelah Yesus berbicara berdua dengan Simon, Yesus bilang sama Simon, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Waktu Yesus ngomong begitu, Simon jawab, Guru telah sepanjang malam kami kerja keras, lempar sana lempar sini gak dapat. Saudara, seolah-olah Simon ini merasa dirinya lebih hebat daripada Yesus. Tapi saya mau katakan saudara, Simon punya alasan kok. Dia jawab seperti itu. Simon bukan nelayan kaleng-kaleng. Dia nelayan handal, dia nelayan profesional. Dia tahu kapan ikan itu muncul ke permukaan pada waktu malam. Maka sampai hari ini banyak nelayan cari ikan di waktu malam. Dan ketika Simon jawab ini, kemungkinan besar pembicaraan Yesus dengan Simon itu udah siang, matahari udah muncul. Maka dia ngomong begini, malam aja gak dapet Tuhan. Apalagi sekarang matahari udah muncul. Udah lebih gak mungkin. Karena kalau matahari sudah terbit, permukaan air laut itu jadi panas. Maka ikan ini akan masuk lagi ke dasar laut. Makin susah ditangkap. Gak mungkin. Tapi untung di akhir kalimatnya Simon bilang apa? Tapi karena engkau yang suruh, aku akan tebarkan jala juga. Dan ayat selanjutnya ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya. Melakukan apa? Perintah Yesus. Saudara, kata dan setelah ini begini. Tuh kata dan setelah. Artinya gak pakai lama. Dan setelah mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Aduh Pak Bu. Waktu Simon tarik. Dapat 5 ekor aja itu udah mujizat. Simon akan bilang ini. Tadi malam gue udah lempar di sini 10 kali gak dapet. Kenapa sekarang matahari udah muncul gue lempar sini? Dapet. Itu aja udah mujizat. Tapi dengar baik. Yesus kita akan selalu memberkati orang-orang yang mau melakukan firman-Nya. Perintahnya. Bukan dengan berkat yang pas-pasan. Tapi bahasanya Tuhan kita adalah kelimpahan.
Jadi langkah berikut untuk saudara dan saya diberkati Tuhan. Cepat lakukan firman Tuhan. Masuk gak masuk akal itu firman Tuhan, lakukan saja. Semakin mustahil firman Tuhan itu kita lakukan secara manusia, di balik itu semakin gede berkat yang menanti kita. Banyak firman Tuhan yang gak masuk di akal. Tampar pipi kanan, kasih yang kiri. Betul? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Aduh, gak mungkin tuh. Kalau nih saudara tahu nih, saya bikin jahat sama Pak Feki. Pak Feki ya bener ya. Tiba-tiba saudara juga ngeliat Pak Feki balas bikin jahat sama saya. Saudara kan bilang apa? Pak Yofi duluan sih jahat sama Pak Feki. Rasain kalau dibalas. Masih ada baiknya. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Yang Pak Feki harus lakukan adalah kebaikan dalam hidup saya. Nggak mungkin. Tapi kalau kita lakukan, gede berkatnya. Kembaliin 1/10 milik Tuhan. Duh Yesus 100% aja. Kadang-kadang masih empot-empotan Tuhan. Di bawah tanggal 10 bisa makan ayam. Lewat tanggal 10 berubah telur. Nanti kalau udah tanggal 20, aduh. Nasi sama kecap sama kerupuk putih. Kenapa? Udah habis. Ini sekarang minta lagi 10%. Mana sih? Kayaknya gak mungkin. Duh saya suka gregetan sama jemaat kalau berdebat sama saya masalah perpuluhan. Saya suka bilang gini, Pak, Bu, udah deh. Gak usah kembaliin perpuluhan. Ambil aja yang 10%. Nanti Tuhan ambil yang 90%. Ya jangan gitu dong Pak. Ya Bapak begitu melulu sih. Jengkel gitu loh. Ya Bapak begitu melulu sih. Kenapa sih fokusnya di yang 10% melulu yang kita taruh ke rumah Tuhan? Kenapa fokus kita di situ sih? Coba rubah dong fokus kita di yang 90% yang kita nikmatin sama istri sama anak. Kan luar biasa. Ini fokusnya di 10% mulu. Kayaknya berat banget. Komplain mulu, bersungut-sungut mulu. Pak, Bu, kita makan di restoran ada pajak 10% plus tax service 2,5%. Nggak pernah komplain. Malah kadang-kadang kita kasih tip di atas meja lagi. Ini sama Tuhan, aduh, jelimet banget hitung-hitungannya. Haleluya. Saudara bilang kenapa nih pendeta ngegas? Ya saudara diberkati Tuhan gitu loh. Biar hidup kita gak begini-begini aja. Kita terima janji Tuhan yang baik. Amin. Cepat lakukan firman Tuhan. Gak usah tunggu lama. Haleluya. Berikutnya ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara lihat. Ada sesuatu yang aneh. Di ayat 6, tidak dikatakan perahu mereka mau tenggelam. Waktu mereka dapat sejumlah besar ikan. Tapi yang aneh di ayat 7, setelah mereka panggil perahu yang lain. Sini banyak ikan. Lalu mereka bagi ikan kepada perahu yang lain. Justru ketika mereka lakukan itu, Alkitab bilang apa? Kedua perahu itu mau tenggelam karena banyaknya ikan. Aneh. Mungkin saudara bilang, ya Pak terang aja di ayat 6 kan belum diangkat Pak ke kapal. Gak bisa bilang gitu. Waktu saya di pedalaman Kalimantan, saya diajarin jemaat tuh lempar jala. Sambil berdiri di atas perahu, saya lempar. Terus saya ulur talinya. Kalau dapat ikan satu aja, ikan itu akan berontak dan cenderungnya akan menyeret jala itu ke dasar. Kalau saya tidak punya keseimbangan, saya bisa kebalik. Satu ekor ikan, tenaganya besar sekali. Yang suka mancing pasti tahu, tarikan ikan. Ini sejumlah besar ikan. Tapi tidak dikatakan mau tenggelam. Tapi setelah dibagikan ini ke perahu yang lain, justru mau tenggelam. Langkah berikut kalau saudara dan saya mau diberkati oleh Tuhan, jangan pelit. Aminnya fales. Saya ngeliat muka-muka yang berubah walaupun pakai masker masih kelihatan matanya. Kerutan dahi mulai keluar. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Jangan marah sama saya, marah sama firman Tuhan kalau saudara nggak terima. Amsal pasal 11
Ayat 24 dan 25. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ayo cepat bisa dikeluarin. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Perhatikan, ada yang menghemat secara luar biasa. Pak, Bu, kata menghemat secara luar biasa adalah bahasa yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia supaya banyak orang Kristen tidak tersinggung. Tapi menghemat secara luar biasa itu maksudnya pelit, medit, kupet, kikir. Tapi disederhanakan bahasanya, biar gak tersinggung. Tapi Alkitab bilang apa? Namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Kelimpahan. Lihat bahasanya Tuhan kita, selalu kelimpahan. Saya kasih kamu 5.000, berkat bukan buat kamu? Berkat. Saya kasih Pak Feki 5.000, berkat bukan Pak? Berkat. Saya suka kasih berkat gitu, walaupun sedikit sesuai kemampuan. Tapi yang Tuhan kasih ke saya, kelimpahan. Tapi bukan mancing Tuhan. Ingat yang pertama, motivasinya harus benar. Jangan pelit. Di satu gereja ada satu ibu, maaf, tukang minta-minta. Aduh, dia kejar saya sampai di rumah saya, karena dia tahu rumah saya. Dia datang ke rumah saya, puji Tuhan, haleluya 12 kali, saya gak ada di rumah. Waktu pulang orang rumah kasih tahu, ada ibu ini, ciri-cirinya gimana, begini, sipit, begini. Udah biarin lah, masih mau minta duit. Nah minggu depannya, saya datang ke gereja pusat. Gereja teman saya yang saya bantu. Nah saya datang gak terlambat karena selesai pelayanan. Udah lama gak ke gereja pusat, saya datang, saya duduk di belakang. Sementara puji-pujian tiba-tiba saya lihat ada satu ibu berdiri, dia mau ke toilet. Dan toiletnya ada di belakang pintu tuh, kayak saudara punya toilet. Begitu saya lihat itu ibu, ya Tuhan, ini ibu yang datang ke rumah saya. Saya kabur ke tempat parkir, saudara. Saya keluar, saudara. Sampai di luar. Tuhan bikin saya gak sejahtera. Kenapa keluar? Saya bilang, Tuhan saya gak punya duit. Ada, Tuhan tinggal segini. Tinggal 40.000 uang saya. Ada, kasih. Tuhan ntar gimana? Kasih dulu. Dibikin gelisah. Akhirnya oke Tuhan, saya masuk lagi. Sengaja saya tunggu di depan pintu. Begitu dia masuk ke gereja, Pak Yofi apa kabar Pak? Mulai dengan jurus-jurusnya. Aduh Pak, sebentar saya mau pulang ke Bekasi Pak. Saya gak punya keluarga di Jakarta. Pak saya gak punya ongkos. Sudah saya cabut dompetnya. Bu, duit saya tinggal segini, 40.000. Saya cabut satu. Ini satu buat ibu ya. Yang satu buat saya. Karena saya juga mau pulang Bu. Aduh terima kasih Pak Yofi, Tuhan Yesus berkati, sama-sama. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Tenang, terima kasih Tuhan bisa lakukan firman Tuhan. Waktu saya pulang dari gereja, lagi di pinggir jalan, mau nunggu bajai gitu. Ada satu ibu teriak-teriak, Pak Yofi, Pak tunggu. Iya ibu, aduh Pak Yofi kemana aja sih Pak? Ada, nggak pernah datang. Kenapa Bu? Dia buka tasnya. Dia ambil satu amplop, ini loh Pak, ada berkat buat Pak Yofi. Udah 1 bulan di tas saya. Gak pernah ketemu Pak Yofi. Puji Tuhan hari ini ketemu nih Pak, berkatnya buat Bapak. Aduh terima kasih ya Bu, Tuhan Yesus memberkati ya. Sama-sama Pak Yofi dia pulang. Lalu saya pulang, sampai di rumah saya doain. Dalam nama Yesus berkati ibu itu. Berlipat-lipat kali ganda Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Setelah amin saya buka, saya robek. Wah. Pengen tahu kan jumlahnya? Kelihatan dari kerutan jidat. Biar gak penasaran saudara. Biar saya bisa balik lagi. Saya kasih tahu jumlahnya. Gope 500.000. Gak ada tepuk tangan. Saya tahu kenapa Bapak Ibu Saudara gak tepuk tangan. Itu berkat bukan buat Bapak Ibu Saudara. Gak tunggu besok, gak tunggu minggu depan. Tuhan langsung ganti. Haleluya saudara. Tuhan. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Aduh. Tahun ini Tuhan bicara sama saya untuk memberitahu kepada jemaat untuk menaikkan jumlah kolekte. Ntar ada kolekte kedua, Om David ya? Ada ya? Saudara pasti udah siapin kolekte. Tiap mau ke gereja, betul? Dan jumlahnya sudah saudara tentukan. Saya mau tanya, jumlah itu udah berapa puluh tahun?
Jangan sampai kolektor Anda kayak Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. 2.000 melulu. Gaji udah 3 kali naik, kolektor nggak naik-naik. Uang parkir aja udah naik, kolektor nggak naik-naik. Aduh, kita udah banyak diberkati Tuhan, kita sakit Tuhan sembuhin. Kita jatuh Tuhan bangunin. Kita punya banyak masalah Tuhan kasih jalan keluar. Masa kita tidak mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Kalau saudara kasih recehan sama Tuhan, berkat dari Tuhan juga recehan. Amin. Saya punya pengalaman pribadi, saudara. Tentang kolektor. Saya suka lihat teman-teman pendeta yang lain kok diberkati Tuhan. Saya enggak. Satu waktu lagi perkumpulan hamba Tuhan, saya sengaja duduk di antara hamba Tuhan, teman saya yang diberkati Tuhan. Gue mau lihat kalau mereka kasih kolektor berapa sih? Dan waktunya, mari kita berdoa, kita akan memberikan persembahan. Nah biasanya orang lagi doa, kita cabut dompet biar nggak ada yang lihat. Tapi saya udah siapin diri saya sebaik-baiknya. Gue mau lihat mereka kasih kolektor berapa sih? Saya lihat di sebelah kanan, pakai ekor mata. Dia cabut dompet, dia buka, dia cabut duitnya cepat banget. Tapi secepat dia cabut uangnya dari dompet, lebih cepat mata saya kalau ngeliat duit. Set, biru warnanya. Waduh, 50.000 dia ngasih. Saya lihat lagi yang satu, set, merah warnanya, 100.000. Terus saya lihat persembahan saya, goceng. Dan saya bilang begini sama Tuhan, pantas mereka lebih diberkati dari saya, karena pemberian kami beda. Dan setelah saya tahu itu, saya nggak mau tetap goceng. Saya naikin jadi 10.000. Apa saya jadi susah? Makan 3 kali jadi 2 kali. Kepercayaan Tuhan, berkat Tuhan lebih banyak. Setelah saya dapat itu, apa saya mau tetap 10.000? Enggak mau. Saya naikin lagi, sampai hari ini saya bisa memberikan yang terbaik menurut ukuran saya. Mungkin bukan masalah jumlahnya. Kalau 2.000 itu adalah angka terbaik yang Anda bisa kasih ke Tuhan. Kasih, Tuhan berkati Anda dengan luar biasa. Tapi saya percaya 2.000 bukan angka terbaik buat kita. Yang kita punya dalam hidup kita. 5.000. Juga bukan angka terbaik. Jangan kita kasih persembahan nyanyi lagu. Persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Tuhan bilang, di dompet lu ada yang goban, lu kasih yang goceng. Lu bilang gue senang. Kalau mau diberkati Tuhan, jangan pelit. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir. Karena waktu ya, ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, Simon tidak menjadi gila dengan berkat yang ada di hadapan dia. Dia tidak langsung ambil kalkulator, timbangan, berapa nih keuntungan? Enggak. Dia tinggalin itu. Dia tahu siapa yang kasih berkat itu. Yesus. Maka dia gak peduliin. Dia datang ke Yesus, dia tersungkur. Simon gak lupa siapa yang memberi berkat dalam hidup dia. Yesus. Ada banyak anak Tuhan suka lupa. Dulu waktu susah rajin ke gereja. Ikut doa malam, semalam ngantuk. Bukan semalam suntuk, semalam ngantuk. Ibadah pria dia datang, ibadah wanita datang juga. Ibadah kaum muda dia datang, saudara. Ibadah lansia datang juga gitu. Tapi ketika dapat pekerjaan, ketika hidupnya diberkati Tuhan, nggak datang lagi. Berkatnya diminta, berkatnya didapat, lupa sama pemberi berkat. Tapi tidak dengan Simon. Langkah berikut kalau diberkati Tuhan, kalau udah sukses, jangan lupain Tuhan. Semakin kita naik tinggi ke atas, semakin kita kuat kepada berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saya turun dari mimbar ini saudara, gak usah pegangan, pendek. Atau kalau saya naik 10 anak tangga gak usah pegangan, gak ada angin. Tapi kalau udah 100 anak tangga saya naik, saya mulai pegangan. Kenapa? Anginnya mulai kenceng. Naik lagi 200 anak tangga, makin kenceng anginnya, makin kenceng saudara. Makin hati-hati naiknya. Kita harus seperti itu, makin diberkati Tuhan, makin kuat berpegang pada firman Tuhan. Kalau gak kuat, lupa sama Tuhan, jatuh. Jatuhnya tuh sakit. Saya jatuh dari sini gak apa-apa. Tapi kalau jatuh dari lantai 2, patah-patah.
Tapi kalau saya jatuh dari lantai 10, innalillahi saya. Nah kalau udah diberkati Tuhan supaya gak jatuh, jangan lupa sama Tuhan, Sang Pemberi berkat. Inilah rahasia untuk kita bisa mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Yang pertama, apa saudara? Motivasi harus benar. Yang kedua, jangan punya iman tapi pandai. Yang ketiga, banyak berbicara berdua dengan Tuhan. Yang keempat, cepat lakukan firman Tuhan. Yang kelima, jangan pelit. Gembala lagi ulang tahun. Gak ada pesan-pesan dari Pak Om David, gak ada. Tapi saudara harus memperhatikan gembala. Saudara harus support gembala, dukung dalam doa. Hamba Tuhan, gembala-gembala adalah pribadi yang berjaga-jaga siang dan malam untuk mendoakan kita. Mereka bisa sebut nama kita, nama suami kita, nama istri kita, nama orang tua kita, nama anak-anak kita, nama anak cucu kita juga disebut dalam doanya. Dan kalau kita punya gembala ulang tahun, anugerah daripada Tuhan. Membimbing berjaga-jaga buat kita. Makanya saya terkejut ketika saya diminta untuk melayani firman Tuhan. Wah, bagi saya kehormatan. Berikan perhatian. Amin. Gak ada pesan-pesan sponsor, gak ada. Saudara. Kalau jemaat diberkati Tuhan, itu sukacita luar biasa. Gak minta apa-apa gembala. Tapi kita yang harus mengerti. Kalau kita sudah dididik dari sekolah minggu sampai hari ini kita diberkati Tuhan di tempat ini. Berarti ada Yesus di tempat ini. Jangan lupa, lihat apa lagi yang harus aku bikin untuk rumah Tuhan ya. Dan yang terakhir, jangan lupa sama Tuhan kalau diberkati Tuhan. Haleluya saudara. Saya percaya kalau kita bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku, maka hidup kita akan berbahagia. Ini yang firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melakukan. Ini rumus kebahagiaan Pak Bu yang tidak akan pernah bisa dirubah. Dengar firman Tuhan ditambah melakukan sama dengan bahagia. Dengar firman Tuhan ditambah masa bodoh tidak sama dengan bahagia. Kiranya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkati kita. Kita tundukkan kepala kita bersama. Kita nyanyikan pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik. Haleluya. Kita bisa ada sampai malam hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dan bukan karena kuat gagah kita. Mari kita mau katakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bahwa kita ada, bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi karena kita punya Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Yang juga sudah menolong Bapak Gembala kita, menambahkan umur 1 tahun lagi, memberikan kekuatan, kesehatan. Ini karena kebaikan Tuhan. Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Yesus. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Lagi katakan Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Angkat tanganmu, katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi amin. Bapakku lagi, aku memujimu Tuhan. Oh
Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu kalau Tuhan yang berbicara lewat firman-Mu, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah salah berbicara. Malam ini kami dinasehati, malam ini kami ditegur. Yang kami tahu kalau Tuhan masih mau menasehati kami dan menegur kami, itu artinya Tuhan masih mau melakukan sesuatu dalam hidup kami. Dan Engkau menunggu kami untuk kami berubah menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa memperbaiki sikap hidup kami. Karena malam ini kami sudah tahu bagaimana caranya untuk kami mendapatkan segala yang baik daripada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami berburuk sangka dengan berkata bahwa Engkau tidak pernah peduli dengan kami. Tapi malam ini sekarang kami mengerti, kami yang tidak tahu bagaimana caranya kami mendapatkan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu malam ini. Jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Terus Engkau memberkati Bapak Gembala kami. Dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan dari surga. Sehingga Bapak Gembala kami terus bisa membimbing, mengarahkan kami. Menjadi umat-Mu yang semakin hari semakin dewasa. Menjadi umat-Mu yang semakin hari semakin bisa menyenangkan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati gereja kami di tempat ini. Biar lewat gereja kami, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Waktu selanjutnya saya kembali. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita akan memberikan korban persembahan. Puji Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu
Saya serahkan kepada Ibu Fei yang akan memandu kita. Puji Tuhan, malam hari ini kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya, yang boleh memberkati, memotivasi kita semua untuk kita mau bertambah di dalam Tuhan, dan kita percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini acara kita masih seperti tadi pagi ya. Ini ulang tahun, jadi ini hari yang spesial banget ya buat kita Jemaat GPDI Kedoya. 2 hari ini kita berbahagia karena Bapak Gembala kita, Om David, orang tua rohani kita, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Saya hampir bilang tahun lalu ya. Kemarin tanggal 27 Tuhan sudah tambahkan usia menjadi 65 tahun. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Tadi pagi sudah tiup lilin, sudah ada jamuan kasih ya, kita bersyukur ini semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Malam hari ini kita akan lihat video sebelum nanti saya undang Bapak Gembala ya untuk maju ke depan memberikan kesaksian. Sepatah, 2 patah, 3 patah, kata Om nanti terpatah-patah jadinya ya Om ya. Jadi kita mau lihat video dulu malam hari ini. Kami dari keluarga Yosua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Wanita Esther mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Om David Sudarmawan. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Om. Kami dari pria Abraham mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Delta Kedoya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Puji Tuhan ya, kita sudah melihat video tadi rekam jejak dari gembala kita. Kita bersyukur kalau Om David hari ini
dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya biar kita jemaat lewat firman Tuhan malam hari ini kita diingatkan, kita topang terus dalam doa supaya gembala kita tetap kuat, bisa menuntun saya dan saudara menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya persilakan pada Om untuk bersaksi. Ya mau setengah jam boleh, mau 40 menit boleh, terserah Om. Silakan Om. Haleluya. Saudara-saudara, enggak ada kata yang lebih pas selain saya katakan Tuhan baik. Karena kebaikan Tuhan, Dia bukan saja menyelamatkan saya tapi memberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk ada di bendangnya. Tahun 78 saya waktu itu berusia 22 tahun. Saya menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dan kalau dihitung sampai tahun ini sudah 43 tahun saya melayani Tuhan. Tetapi baru tahun 98 belajar menggembala. Kurang lebih 17 tahun saya praktek di gembala saya, Bapak Pendeta Hamande. Dan gak pernah terpikirkan karena waktu itu waktu berjalan sudah lama dan kami suami istri tidak lagi berpikir untuk satu waktu menggembalakan jemaat. Dengan kata lain, kami sudah ambil satu keputusan mau mengabdi seumur hidup. Tetapi waktu Tuhan itu luar biasa. Pada waktunya Tuhan berikan tempat ini tahun 98 dan tahun 98 itu saya dilantik sebagai gembala. Jadi baru 23 tahun menjadi gembala sidang. Nah, saudara-saudara, dalam melayani Tuhan saya mengikuti jejak dari gembala saya. Beliau mengatakan sejak masuk dalam pelayanan tidak pernah ambil persembahan dan saya ikuti jejaknya. Tapi saudara-saudara, baru kira-kira berjalan 4 atau 5 tahun menggembala dan saya tahu itu memang cara Tuhan mengajar kami. Gembala waktu itu ambil satu keputusan. Saya dengan beberapa teman sudah tidak di jadwal lagi pelayanan. Nah, saudara-saudara, memang pada waktu menerima kenyataan ini agak berat sekali. Baru istilahnya belajar menggembala, baru merintis begitulah. Dan saya ikuti jejak gembala saya, tidak ambil persembahan. Tapi Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Ya, 23 tahun menjadi gembala Tuhan pelihara. Tuhan punya banyak cara yang saya tidak pernah mengerti sampai hari ini. Saya bisa ada semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan kata yang pas hanya kebaikan Tuhan yang membuat saya ada sampai hari ini. Dan dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan, satu kerinduan dalam hati saya ingin melayani Tuhan sampai di garis akhir, sampai Tuhan bilang sudah selesai. Saya nggak tahu sampai kapan Tuhan bilang sudah selesai. Tapi waktu-waktu yang Tuhan masih berikan, saya mau melayani Tuhan terus. Nah, saudara-saudara, pada tanggal 27 kemarin, saya terlambat berdoa karena pulang dari perjalanan cukup melelahkan. Rencananya jam 11 malam saya ikut doa semalaman, tapi bablas saudara-saudara sampai jam 2:30 kurang lebih saya baru bangun. Dan waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan sepanjang 1 tahun. Banyak hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Tapi dalam doa itu saya ada satu permohonan kepada Tuhan. Ya, biasa kalau berulang tahun kan ada satu permohonan. Dan saya sampaikan permohonan saya kepada Tuhan.
Ya, sebagai seorang gembala tentu punya kerinduan bisa mengembang ke kanan ke kiri, tapi itu bukan tujuan saya. Saya selalu belajar mengalir dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah percayakan, Tuhan pasti punya cara untuk menyediakan semua. Tapi waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan, saya ingin melihat kemuliaan Tuhan dalam gereja Tuhan, khususnya di gereja Pantai Kosta. Tahun ini gereja Pantai Kosta memperingati 100 tahun keberadaan di bumi Indonesia ini. Dalam doa saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan, artinya sebelum saya dipanggil oleh Tuhan, saya rindu melihat kemuliaan Tuhan dalam gereja Tuhan. Khususnya di gereja Pantai Kosta, lebih khusus lagi di gereja Pantai Kosta di Indonesia di Kedoya. Dan itu yang kalau saudara perhatikan sejak saya mulai melayani di tempat ini berulang kali, baik dalam pemberitaan firman Tuhan, saya selalu mendorong untuk kita berdoa supaya Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan kembalikan kemuliaan dalam gereja Tuhan. Ya, hari-hari ini gereja sudah kehilangan jati diri. Ya. Kita beribadah kepada Tuhan tetapi banyak cara-cara dunia masuk dalam gereja. Ya, memang mungkin kita alami satu kesenangan ketika kita memuji menyembah Tuhan, tapi hanya sebatas kesenangan di daging kita. Kita tidak mengalami sesuatu dalam roh kita. Dan ini yang saya rindukan, itu sebabnya saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk melihat, ya semua kan terserah Tuhan. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, ya mau bilang apa. Tapi kalau Tuhan masih berkemuran, masih memberi kesempatan melihat kemuliaan Tuhan, itu luar biasa sekali. Sebab dari mulai saya melayani Tuhan, itu doa saya. Saya terobsesi dengan hal ini. Semua berdasarkan pada firman Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita umat Tuhan bersatu. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pada waktunya Tuhan, dan hari-hari ini adalah waktunya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi gereja Tuhan. Sehingga gereja akan berdampak luar biasa untuk dunia ini. Itulah yang saya doakan kepada Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan semua itu. Puji Tuhan. Sebelum saya mengakhiri kesaksian saya ingin sampaikan terima kasih kepada majelis yang sudah bikin surprise seperti ini, baik ibadah pagi maupun sore. Terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan. Terima kasih untuk kecintaan, untuk pengorbanan yang sudah ditunjukkan kepada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, ini kan ulang tahun, jangan tegang-tegang dong ya. Saya juga tegang di depan sini kalau Bapak Ibu tegang ya. Puji Tuhan, kesaksian Om seperti tadi pagi ya, kerinduannya sama, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi Om gak bisa bergerak sendiri. Kalau kita juga jemaat tidak bisa menangkap visi yang sama ya. Jadi doa kita malam hari ini juga sama seperti Bapak Gembala, sama-sama kita rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, di mana saya dan saudara beribadah. Puji Tuhan, saya undang kembali Om boleh maju ke depan. Ini kan karena ulang tahun pasti ada hadiah ya. Tadi pagi jemaat pagi sudah memberikan hadiah buat Om. Sekarang kita boleh berdiri, Om boleh maju ke depan di depan kue. Nanti dengan kan sekarang kita sudah punya wakil gembala, Saudara Stanley juga maju ke depan ya. Kan sudah ditahbiskan oleh pendeta tamu tadi pagi ya, boleh Stanley maju ke depan. Kita punya hadiah buat Om David. Itu hadiah ini memang susah dicari di mana-mana ya. Hadiahnya sangat spesial, itu di kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 20 ayat yang kelima, tolong mungkin ditampilkan. Kita baca bersama-sama ya. Ini kan karena hadiah ulang tahun ya, kita bacanya dengan semangat ya. Supaya Om juga yang terima hadiah dari kita semangat terimanya. Kita baca bersama-sama, boleh? Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh silakan duduk. Saya mengundang Bapak Majelis. Oh ya, kita tiup lilin dulu ya. Oke, kita tiup lilin dulu. Ya, doa dulu. Bapak-bapak Majelis boleh maju ke depan. Kita akan berdoa buat Bapak Gembala kita malam hari ini. Sidang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian semua baik. Nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yofi Hendiawan. Kalau memang saya ingat sih ya, kalau GPDI zaman dulu berlutut. Bagaimana Om boleh berlutut di juga ada hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Subandi, Bapak Pendeta Jimmy juga boleh ke depan. Jemaat nanti tangannya diarahkan ke Bapak Gembala, ada Bapak Pendeta Adri, masih Bapak Pendeta Michael, boleh maju ke depan. Kita mau berdoakan Gembala kita yang kita kasihi, biar kekuatan Allah yang melimpah selalu menjadi bagian buat Om David. Kita nyanyikan pujian semua baik. Bapak Pendeta Yofi nanti maju ke depan. Amat baik Kau jadikan hidupku beras. Sekali lagi semua baik, amin. Semua baik, amin. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat umur yang Engkau Tuhan telah tambahkan bagi Bapak Gembala kami, bagi orang tua rohani kami. Ini menjadi bukti bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami hamba-hambamu umat Tuhan bersepakat menaikkan iman kami kepadamu dan mengangkat kedua belah tangan kami dan mengarahkannya kepada orang tua kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata umur panjang di tangan kananmu dan di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Kami sepakat berdoa biarlah kedua belah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan berkat itu merangkul gembala kami, merangkul orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang tahu apa yang menjadi isi hatinya ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya dalam nama Yesus. Engkau yang memberikannya sehingga penuhlah sukacita gembala kami. Sekali lagi kami mengarahkan hati dan iman kami, tangan kami dalam nama Yesus. Kekuatan, kesehatan, sukacita, roh yang menyala-nyala Engkau berikan bagi gembala kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Bapak Gembala orang tua rohani yang selalu berdoa buat kami. Terima kasih Tuhan. Terus pakai Bapak Gembala kami menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi banyak berkat, menjangkau banyak jiwa. Kami bergandengan tangan terus untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bergandengan tangan terus membantu gembala sidang kami untuk mencapai apa yang menjadi doa dan kerinduannya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami percaya, kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Nama yang tidak pernah mengecewakan kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yofi. Bapak-bapak majelis dan hamba Tuhan boleh kembali ke tempat duduk. Om tetap ada di depan ya, karena Om ulang tahun gak apa-apa hari ini berdiri lama-lama di depan ya. Tapi berdirinya Om pas tepat di belakang umur 65 tahun ya. Nanti kita mau tiup lilin, nanti lilin boleh dinyalakan, nanti kita nyanyi pujian.
Sama-sama jemaat juga nyanyikan puji. Ini kan ulang tahun jadi nyanyinya dengan semangat ya. Supaya nanti dapat kue juga sebentar ya. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Om David, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Om David, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Om David, Tuhan tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya nanti. Nah sekarang Om potong kue. Nanti Om mau kasih kue yang pertama kepada siapa? Silakan Om ya. Nggak usah besar-besar Om, supaya semua kebagian. Karena semua udah harap-harap cemas nih Om kalau nggak dapat kan. Kayaknya sambil nyanyi ya. Oh ya, sudah silakan Om. Om mau kasih ke siapa silakan, boleh mungkin. Oh aduh ya, tepuk tangan ya. Silakan ada lagi Om. Om mau kasih silakan. Kuenya masih banyak Om. Tapi kecil-kecil aja. Jangan besar-besar. Nah ini diberikan, mau disuap nih ya. Oh boleh. Oh ya buka maskernya dulu Stanley, buka dulu ya. Aduh, ini wakil gembala kita malam hari ini ya. Puji Tuhan. Stanley yang tetap menopang ya, Papa di dalam pelayanan, puji Tuhan sudah Om. Ya boleh tetap tinggal berdiri, Stanley boleh kembali ke tempat duduk. Kan biasa di ulang tahun ada pemberian kasih ya. Tadi pagi sudah, yang sore juga harus jemaat lihat, semua lihat, oh Bapak Gembala mendapat sesuatu ya. Nanti malam hari ini saya undang Bapak Jasper Sembiring untuk maju ke depan memberikan. Saya nggak tahu ini hadiahnya apa, saya nggak tahu ya. Nanti Om yang buka sendiri dan pas itu surprise buat Om. Silakan Pak Jasper. Nggak boleh buka Pak. Yang boleh tahu itu hanya Om David. Mungkin agak ke tengah ya biar foto kuenya juga ya. Amin. Terima kasih Pak Jasper. Om masih berdiri lagi Om. Tapi jangan taruh di mimbar Om, nanti saya bawa pulang itu. Om langsung, mungkin titip Stanley supaya nggak lupa Om ya. Nanti pemberian yang kedua, walaupun yang pembicara nggak berulang tahun ya Pak Yofi ya. Pendeta Yofi belum ulang tahun tapi nggak apa-apa, dikasih juga ya hadiah ulang tahun dari Om. Ini boleh Om? Iya. Boleh maju ke depan, di depan kue juga supaya bisa. Ya. Ya boleh foto dulu. Sudah boleh silakan Om. Oh Pendeta Yofi rupanya punya kado buat Om. Waduh. Boleh difoto lagi. Waduh malu kita jemaat udah kasih kado belum ya. Nanti kadonya boleh nyusul, hari Minggu masih ketemu Om. Oh hari Kamis ketemu Om, hari Minggu ketemu Om. Silakan kadonya dibawa ya. Ya puji Tuhan malam hari ini menjadi sukacita buat kita semua malam hari ini ya. Hari kemarin Tuhan sudah tambahkan Om 1 tahun lagi menjadi 65 tahun. Kalau pendeta tadi pagi katakan sudah masuk ke Manula ya Om ya. Oh belum ya, tapi masih sehat. Itu kan kata pendeta Sevanya ya. Iya, tapi Om yang kita lihat tetap sehat, kuat, bersemangat di dalam Tuhan. Karena ada jemaat-jemaat yang menopang di dalam doa, ada jemaat-jemaat yang mengasihi Om untuk bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, acara sudah selesai. Nanti sebentar Bapak Ibu
jangan keluar dulu, tetap tinggal di tempat. Nanti ada kue sama makanan kotak yang akan dibagikan. Itu yang di belakang udah kasih kode, udah bunyi makanan kotaknya. Jangan ada yang jatuh, kasihan nanti gak dapet, ada yang gak dapet ya. Tetap, dan yang Om walaupun mungkin lagi pandemi tetap ada salaman ya Om ya, selamat ulang tahun ya. Om nanti ke depan boleh yang sudah dapat makanan kotak supaya tidak terjadi penumpukan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda yang anak-anak sekolah minggu boleh langsung datang salaman ke Om ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya malam hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Pengorbanan kita juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Wakil Gembala kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita pada malam hari ini, dan malam hari ini saya juga mewakili Gembala mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Pendeta Yofi Hendiawan untuk pelayanannya pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, minggu depan hari Jumat, minggu ini hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, hanya satu kali ibadah dan diadakan di jam 8.30 pagi. Hari Jumat jam 8.30 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Lalu hari Sabtu jam 10 pagi Paskah sekolah minggu Pelnap, mari adik-adik sekolah minggu datang hari Sabtu ya. Kita akan adakan Paskah bersama di tempat ini jam 10 pagi. Sorenya jam 6 Youth Timotius akan mengadakan ibadah jam 6 sore. Lalu di hari Minggu kita akan mengadakan ibadah Paskah 2 kali jam 8.30 dan jam 6 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumuman yang dapat disampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Segala Pujian dan Kemuliaan. Kita akan akhiri kebaktian kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu. Segala pujian bagimu, segala pujian dan kemuliaan. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Pendeta Yofi untuk maju ke depan untuk menutup ibadah kita dengan doa. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih kami yang terbesar buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam ini. Karena kami percaya ibadah yang dihadiri oleh Tuhan adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang datang beribadah malam hari ini, kami percaya berkat itu menjadi milik bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seberapa banyak umat-Mu yang sudah hadir dalam pekerjaan, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhanlah yang menolong dan Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan berjalan di depan kami. Kami percaya sepanjang minggu yang berjalan di depan kami tidak akan mencari-cari berkat. Tetapi yang kami lakukan, kami akan mengumpulkan berkat demi berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Dalam nama Yesus. Itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap korban persembahan yang sudah dipersembahkan umat-Mu hari ini. Janji-Mu, Engkau membalasnya berlipat kali ganda. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Dalam nama Yesus, kami pulang bawa kekuatan, jalan keluar kemenangan
yang gilang gemilang dalam setiap kehidupan kami. Dan sekarang sidang jemaat Tuhan, arahkanlah mata hatimu kepada Dia Yesus yang ada bersama dengan kita. Dan siaplah kita terima berkat daripada Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Makasih Yesus. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.